Pengkhianatan di balik pintu rumah. Sonya, seorang perempuan muda yang merantau dari desa, mendapatkan pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di keluarga Reno dan Michelle yang kaya raya. Kehidupan awal Sonya di rumah majikannya tampak biasa saja, hingga perlahan Reno, sang majikan, mulai memberikan perhatian lebih padanya. Di saat Michelle sibuk dengan pekerjaannya, Reno dan Sonya terjebak dalam hubungan terlarang yang hanya bisa mereka jalani ketika rumah kosong. Perselingkuhan ini perlahan terbongkar, hingga akhirnya menghancurkan hubungan mereka. Sonya dipecat, dan keluarganya mengetahui apa yang terjadi, namun mereka tidak memberikan bantuan apapun kepada Reno yang berharap bisa menyelesaikan masalah. Sonya tenggelam dalam rasa bersalah, sedangkan Reno harus menghadapi kehancuran rumah tangganya. Sonya lahir di sebuah desa kecil di pegunungan yang jauh dari hingar-bingar kota. Keluarganya terdiri dari ayahnya yang seorang petani sederhana dan ibunya yang bekerja sebagai penjahit. Mereka hidup pas-pasan, namun memiliki hubungan keluarga yang erat dan hangat. Orang tua Sonya selalu mendidiknya dengan nilai-nilai moral yang kuat, terutama soal kejujuran dan tanggung jawab. Mereka berharap agar Sonya bisa meraih kehidupan yang lebih baik di masa depan dan membawa kebanggaan bagi keluarga. Setelah lulus SMA, Sonya merasa sulit untuk melanjutkan pendidikan karena keterbatasan ekonomi keluarganya. Dengan harapan bisa membantu ekonomi keluarganya dan meringankan beban orang tua, Sonya memutuskan untuk mencari pekerjaan di kota. Melalui seorang tetangga yang pernah bekerja di kota, Sonya mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan sebagai pembantu rumah tangga di sebuah keluarga kaya di kota besar. Sonya akhirnya meninggalkan desanya dengan berat hati, meninggalkan keluarganya dan teman-temannya. Setibanya di kota, ia diperkenalkan kepada keluarga Reno dan Michelle, seorang pengusaha sukses dan eksekutif wanita yang memiliki kehidupan mapan dan seorang anak perempuan bernama Bunga. Sonya diterima bekerja di rumah mereka dengan tugas utamanya adalah merawat Bunga dan mengurus pekerjaan rumah tangga. Hari-hari awal bekerja di rumah Reno dan Michelle berjalan lancar meskipun penuh tantangan. Rumah mereka besar dan modern, dengan banyak perabotan mewah yang membuat Sonya kagum sekaligus sedikit gugup. Namun, ia segera terbiasa dengan rutinitasnya. Setiap pagi, Sonya bangun lebih awal untuk menyiapkan sarapan, membersihkan rumah, dan merapikan kamar Bunga. Salah satu tugas utamanya adalah mengantar Bunga ke sekolah setiap pagi dan menjemputnya setiap sore. Sonya dengan cepat dekat dengan Bunga. Gadis kecil itu manis dan penurut, selalu mencari Sonya untuk bermain atau mendengarkan cerita sebelum tidur. Hubungan mereka seperti kakak adik, bahkan lebih dari itu karena Bunga sangat tergantung pada Sonya mengingat orang tuanya seringkali sibuk bekerja. Michelle hampir selalu pulang larut malam karena pekerjaannya yang menuntut, sementara Reno lebih sering berada di rumah, terutama setelah bisnisnya berkembang dengan baik dan tidak memerlukan kehadirannya di kantor setiap hari. Pada awalnya, Sonya merasa aman dan nyaman di rumah itu. Ia bekerja dengan rajin, mengikuti semua peraturan, dan selalu berusaha menjaga hubungan profesional dengan majikannya. Reno dan Michelle juga tampak sebagai pasangan yang harmonis di mata Sonya. Namun, semakin lama ia tinggal di sana, semakin ia merasa ada perubahan dalam dinamika rumah tangga tersebut, khususnya dalam cara Reno memandangnya. Rutinitas harian Sonya berjalan dengan mulus. Setiap pagi, ia mengurus keperluan Bunga dengan penuh perhatian. Mereka sering tertawa bersama di perjalanan menuju sekolah,
dan Bunga menjadi sangat bergantung pada Sonya. Bunga seringkali menunjukkan kasih sayangnya dengan memberikan pelukan hangat kepada Sonya, membuat Sonya merasa dirinya benar-benar dibutuhkan dan diterima dalam keluarga itu, meski ia hanya seorang asisten rumah tangga. Setelah mengantar Bunga ke sekolah, Sonya kembali ke rumah dan melanjutkan tugas-tugas rumah tangga lainnya. Namun, hampir setiap kali ia kembali dari sekolah, Reno sudah ada di rumah, duduk di ruang tamu dengan segelas kopi di tangannya. Reno sering menyambut Sonya dengan senyum ramah dan mulai mengajak Sonya berbicara tentang hal-hal yang lebih pribadi. Awalnya, percakapan mereka hanyalah basa-basi tentang pekerjaan rumah atau Bunga. Tapi perlahan, Reno mulai menanyakan tentang kehidupan pribadi Sonya, tentang keluarganya di desa, dan tentang bagaimana ia menyesuaikan diri dengan kehidupan kota. Sonya merasakan ada sesuatu yang berbeda dalam cara Reno memperlakukannya. Ia sering merasa canggung ketika Reno terlalu memperhatikan atau mengucapkan pujian-pujian yang terdengar lebih personal daripada sekadar ucapan terima kasih. Tapi Sonya tidak berani terlalu memikirkannya. Baginya, Reno tetaplah majikan yang harus dihormati dan dilayani. Semakin lama, kesibukan Michelle di kantor membuat rumah menjadi lebih sering sepi. Hanya ada Reno dan Sonya. Dalam ketenangan itu, perhatian Reno terhadap Sonya semakin terasa. Ia mulai menawarkan bantuan dalam pekerjaan rumah yang biasanya dikerjakan Sonya sendirian. Reno tampak tertarik mendengar cerita tentang desa asal Sonya, tentang keluarganya yang sederhana dan kehidupannya yang jauh dari kemewahan kota. Setiap kali Sonya berbicara, Reno memperhatikan dengan seksama, memberikan perhatian lebih dari yang seharusnya. Suatu hari, ketika Michelle harus pergi keluar kota untuk urusan pekerjaan selama beberapa hari, Reno memanfaatkan waktu tersebut untuk lebih sering berinteraksi dengan Sonya. Mulai dari meminta Sonya duduk bersamanya di ruang tamu, hingga menawarkan Sonya untuk ikut dengannya saat ia harus pergi ke mall atau tempat makan. Sonya yang awalnya merasa segan akhirnya terbiasa dengan perhatian Reno. Meski ada perasaan bersalah di dalam hatinya, Sonya merasa semakin sulit untuk menjauh dari Reno. Ia mulai merasakan perhatian yang diberikan Reno sebagai sesuatu yang menyenangkan, meski ia tahu bahwa ada garis yang tidak boleh dilanggar. Namun, Reno tidak berhenti di sana. Setelah beberapa kali mengajak Sonya berbicara di tempat terbuka, ia mulai mencari alasan untuk mengajaknya ke kamar tamu. Dengan dalih ingin berdiskusi lebih serius tentang sesuatu, Reno memanfaatkan kesendirian di rumah untuk mendekati Sonya secara fisik. Hubungan mereka yang awalnya tampak seperti kedekatan majikan dan pembantu, perlahan berubah menjadi sesuatu yang lebih intim. Setiap kali mereka mengantar Bunga ke sekolah bersama, Reno selalu mencari kesempatan untuk berduaan dengan Sonya. Di perjalanan pulang, Reno mulai mengajak Sonya ke tempat makan atau berbelanja di mall, sesuatu yang awalnya dianggap Sonya sebagai kebaikan hati sang majikan. Namun, perlahan Sonya menyadari bahwa Reno mulai melibatkan dirinya dalam sesuatu yang lebih dari sekadar hubungan profesional. Meskipun Sonya merasa ragu dan bersalah, ia tidak bisa menolak Reno. Ada sisi dalam dirinya yang mulai menikmati perhatian yang diberikan Reno. Hubungan mereka semakin intens, dan Reno mulai berani menunjukkan ketertarikannya dengan cara yang lebih jelas. Setiap kali rumah kosong, Reno akan memanggil Sonya ke kamarnya, dan mereka mulai menghabiskan waktu bersama di kamar tidur yang seharusnya menjadi tempat Michelle. Sonya,
yang awalnya hanya mengikuti perintah Reno karena posisinya sebagai pembantu, semakin terjebak dalam hubungan tersebut. Meskipun hatinya merasa bersalah setiap kali ia melihat Bunga dan Misel, ia tidak bisa menahan diri dari perhatian Reno yang semakin mendalam. Seiring waktu, hubungan Reno dan Sonya semakin sulit untuk disembunyikan. Meskipun mereka berusaha keras untuk menjaga rahasia perselingkuhan mereka, perilaku Reno yang semakin terbuka terhadap Sonya mulai menarik perhatian Bunga. Gadis kecil itu beberapa kali melihat ayahnya memeluk Sonya atau berbicara dengan nada yang terdengar berbeda. Namun, sebagai anak kecil, Bunga tidak memahami sepenuhnya apa yang sedang terjadi. Di rumah, Reno selalu mencari momen ketika Misel sedang pergi atau sibuk dengan pekerjaannya. Ketika rumah kosong, Reno dan Sonya sering menghabiskan waktu berdua di kamar tamu atau bahkan di kamar utama. Sonya tahu bahwa apa yang mereka lakukan salah, tapi ia tidak bisa melepaskan diri dari perhatian dan kasih sayang yang diberikan Reno. Setiap kali mereka bersama, Sonya merasa semakin terikat. Reno memperlakukannya dengan lembut dan penuh perhatian, membuat Sonya merasa istimewa meskipun ia tahu hubungan mereka tidak mungkin bertahan lama. Setiap hari ketika Misel tidak ada, mereka berdua semakin terjerat dalam hubungan yang hanya bisa mereka jalani di balik pintu tertutup. Misel, yang selama ini terlalu sibuk dengan pekerjaannya, mulai memperhatikan perubahan pada suaminya, Reno. Suatu ketika, ia menyadari bahwa Reno sering menolak ajakan makan di luar bersama keluarga, dengan alasan ia lebih suka makan di rumah, terutama masakan yang dibuat oleh Sonya. Awalnya, Misel tidak terlalu mempermasalahkannya, tetapi semakin lama, ia merasa ada sesuatu yang aneh dalam kebiasaan Reno yang selalu bersemangat pulang ke rumah. Misel juga mendapati Reno sering tersenyum sendiri atau terlihat sedang melamun di sudut ruangan. Pada malam-malam tertentu, Reno menjadi lebih jarang menghabiskan waktu bersama Bunga dan Misel. Ia selalu tampak tergesa-gesa untuk kembali ke rumah, meskipun tidak ada pekerjaan yang mendesak. Kecurigaan Misel semakin menguat ketika suatu hari, ia pulang lebih cepat dari biasanya tanpa memberitahu siapapun di rumah. Ketika ia memasuki rumah dengan hati-hati, ia mendengar suara tawa kecil dari arah dapur. Mendekati sumber suara, Misel melihat Reno dan Sonya berdiri terlalu dekat di dapur, tertawa bersama dengan cara yang membuat hati Misel hancur. Tatapan Reno kepada Sonya tampak terlalu intim, terlalu personal, dan Misel merasakan gelombang amarah dan kecemburuan yang tak bisa ditahan. Namun, Misel masih menahan diri. Ia tidak langsung menghadapi Reno atau Sonya. Sebaliknya, ia mulai mengamati setiap interaksi antara suaminya dan Sonya dengan lebih teliti. Setiap percakapan, setiap kontak mata, setiap tindakan mereka mulai menjadi bagian dari penyelidikannya. Dalam beberapa hari berikutnya, Misel terus mencari bukti lebih lanjut. Ia mulai memeriksa jadwal Reno dengan Sonya dan memeriksa barang-barang pribadi Reno, termasuk ponselnya. Hingga akhirnya, Misel menemukan pesan-pesan singkat yang mengonfirmasi bahwa ada hubungan terlarang antara Reno dan Sonya. Puncak dari kecurigaan ini terjadi ketika suatu sore, Misel kembali pulang lebih awal tanpa memberitahu siapapun. Kali ini, ia langsung menuju kamar tamu yang biasanya kosong. Dengan hati berdebar, Misel membuka pintu kamar itu dan mendapati pemandangan yang menghancurkan hatinya. Reno dan Sonya sedang berada dalam situasi yang tak terbantahkan lagi. Misel menahan nafas,
berusaha meredam emosi yang meluap. Dengan suara bergetar, ia mengonfrontasi Reno dan Sonya di tempat. Reno tampak kaget dan gugup, sementara Sonya hanya bisa menangis dan meminta maaf. Tetapi, Michelle tahu bahwa tidak ada permintaan maaf yang bisa memperbaiki pengkhianatan sebesar ini. Setelah menghadapi Reno dan Sonya di kamar tamu, Michelle langsung memutuskan untuk mengusir Sonya dari rumah. Dengan penuh amarah, ia memerintahkan Sonya untuk segera berkemas dan pergi. Sonya, yang tidak mampu membela diri, hanya bisa menangis dan memohon ampun, namun Michelle sudah terlalu terluka untuk mendengarkan. Reno berusaha membela Sonya, tetapi setiap kata yang ia ucapkan hanya membuat keadaan semakin buruk. Michelle merasa dikhianati tidak hanya oleh suaminya, tetapi juga oleh Sonya yang telah ia anggap sebagai bagian dari keluarganya. Dengan suara penuh kemarahan, Michelle mengumumkan bahwa Sonya dipecat dan harus meninggalkan rumah saat itu juga. Sonya pergi dari rumah dengan air mata yang tak berhenti mengalir. Ia sadar bahwa hidupnya di kota telah berakhir dan tidak ada jalan kembali. Ia meninggalkan rumah Reno dan Michelle dengan perasaan hancur, mengetahui bahwa kesalahannya tidak hanya menghancurkan hidupnya, tetapi juga keluarga yang dulu begitu mempercayainya. Reno, meski berusaha menjelaskan tindakannya kepada Michelle, tidak bisa menghindari kenyataan bahwa ia telah merusak rumah tangganya. Michelle tidak dapat menerima pengkhianatan tersebut dan mulai mempertimbangkan untuk bercerai. Hubungan Reno dan Michelle retak, dan meskipun Reno tetap tinggal di rumah, suasana dingin dan tegang menyelimuti kehidupan mereka. Reno juga mencoba menghubungi keluarga Sonya untuk mencari jalan keluar dan menawarkan kompensasi, tetapi orang tua Sonya tidak ingin terlibat. Mereka menolak segala bentuk bantuan atau tawaran dari Reno, bahkan menutup telepon ketika Reno mencoba berbicara dengan mereka. Bagi keluarga Sonya, apa yang terjadi adalah aib besar, dan mereka tidak ingin memiliki hubungan apapun dengan Reno. Setelah dipecat, Sonya kembali ke desanya dengan perasaan malu dan bersalah. Perjalanan pulang terasa sangat panjang, penuh dengan bayangan-bayangan kesalahannya. Ia tidak hanya merasakan kehilangan pekerjaan, tetapi juga kehilangan harga dirinya. Ia merasa dirinya hancur dan tidak tahu bagaimana harus memulai kembali hidupnya. Sesampainya di rumah, orang tua Sonya mengetahui apa yang telah terjadi. Meski awalnya Sonya berusaha menutupi cerita sebenarnya, mereka akhirnya mengetahui bahwa putri mereka terlibat dalam perselingkuhan dengan majikannya. Kabar itu menyebar cepat di desa, dan keluarga Sonya menjadi pusat pembicaraan buruk di masyarakat. Orang tua Sonya sangat kecewa. Ayahnya, yang selalu mengajarkan nilai-nilai moral kepada Sonya, merasa hancur mengetahui anaknya terlibat dalam hal seperti itu. Meski mereka tidak mengusir Sonya dari rumah, hubungan mereka menjadi tegang dan penuh rasa malu. Ibunya menangis setiap malam, merasa bahwa mereka telah gagal mendidik putrinya dengan baik. Sonya berusaha memperbaiki hidupnya, meskipun rasa bersalah terus menghantuinya. Ia menyesali semua yang telah ia lakukan, namun ia tahu bahwa tidak ada yang bisa memperbaiki kesalahan sebesar itu. Keluarganya juga menolak untuk berhubungan lebih lanjut dengan Reno, dan mereka tidak ingin menerima bantuan apapun darinya. Dengan dukungan yang minimal dari keluarganya, Sonya berusaha untuk melupakan masa lalunya dan memulai kembali hidup di desa. Namun, setiap langkah yang ia ambil selalu dihantui oleh rasa bersalah dan penyesalan yang mendalam.
Tidak ada yang bisa mengembalikan hidupnya seperti semula, dan Sonya harus belajar hidup dengan beban berat yang ia ciptakan sendiri. Sementara itu, Reno harus menghadapi kehancuran pernikahannya dengan Michelle. Meskipun ia berharap bisa memperbaiki hubungan mereka, Michelle tetap terluka dan sulit untuk mempercayai Reno lagi. Pernikahan mereka berada di ujung tanduk, dan Reno harus menerima konsekuensi dari tindakannya.